Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang hebat, semoga Ananda senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak B.J. Habibie adalah tokoh matematikawan hebat Indonesia yang diakui dunia, yang menemukan rumus menghitung keretakan pesawat terbang, sehingga kerusakan pada pesawat terbang dapat teratasi. Beliau juga pembuat pesawat. Ananda, kalian adalah generasi muslim hebat masa depan bangsa yang akan membangun negeri kita tercinta Indonesia. Maka dari itu, tingkatkan terus belajar kalian dalam kondisi apapun. Jadilah pembelajar sejati. Semangat belajar! Anak-anakku, materi selanjutnya adalah penjumlahan, pecahan, campuran. Berikut contoh gambar pecahan campuran. Semangat belajar! Ayo ingat kembali pembelajaran kelas 4, cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Mohon dipahami ya, bahwa di dalam pecahan itu, yang atas dinamakan pembilang, yang di bawah dinamakan penyebut. Jangan dilupakan ya. Contoh nomor 1 untuk mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Mohon diperhatikan, 2, 3/5 akan kita ubah ke pecahan biasa. Caranya 2 dikali dengan penyebutnya 5 ditambah pembilangnya yang atas 3 per penyebutnya 5 sama dengan 2 dikali 5, 10 ditambah 3 per penyebutnya tetap ya, tidak berubah sesuai soalnya yaitu 5. Sama dengan 10 ditambah 3, 13 per 5. Penyebutnya sama ya. Oke, hasilnya adalah 13/5. Nomor 2. 5, 6/7. Caranya sama seperti nomor 1, jika sudah bisa langsung boleh ya. Yang pertama adalah bilangan bulatnya dikalikan dengan penyebutnya. 5 dikali 7, 35 ditambah 6. 35 ditambah 6, 41. Per penyebutnya tetap ya, 7. Masuk ke penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut yang sama. Contohnya nomor 1 bentuk penjumlahannya adalah 21/2. Perhatikan buah apelnya ya. Ada 2 buah apel dan 1/2 buah apel atau disebut dengan setengah. Ditambah 4, 1/2, 4 buah apel dan setengah buah apel. Sama dengan prosesnya adalah kita akan mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya seperti yang tadi, jika sudah bisa, boleh langsung ditulis perubahan pecahan campuran ke pecahan biasanya. Miss di sini akan menuliskan lagi prosesnya supaya kalian mudah untuk mengingatnya, yaitu bilangan bulat dikali penyebut ditambah pembilang. 2 dikali 2 ditambah 1/2. Sama dengan 2 dikali 2, 4 ditambah 1, 5. Hasilnya 5/2. Untuk pecahan campuran yang kedua, kita ubah juga. Caranya sama. 4 dikali 2 ditambah 1. 4 dikali 2, 8 ditambah 1, 9/2. Penyebutnya tetap ya. Sama dengan, karena penyebutnya udah sama, tinggal kita jumlahkan aja. 9 ditambah 5, 14/2. Karena 14/2 masih bisa kita sederhanakan, maka sama-sama kita bagi 2. Keduanya adalah bilangan genap, maka bagi dengan bilangan asli paling sederhana. Cari yang keduanya bisa dibagi. Hasilnya adalah 7/1. Maka hasilnya adalah 7. 2 setengah apel ditambah 4 setengah apel, jadi hasilnya adalah 7 buah apel.
Setelah ini, Miss akan menjelaskan penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda dengan beberapa cara. Ananda dapat memilih satu cara yang Ananda sukai dan pahami ya. Selanjutnya adalah penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut yang berbeda. Kita bisa menggunakan cara KPK dan perkalian silang. Sekarang kita akan menyamakan penyebutnya dengan cara KPK. Contohnya bentuk perkaliannya adalah nomor 1, 2, 1 per 12 ditambah 1, 3 per 4 sama dengan kita akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya seperti yang tadi ya. Kalau sudah bisa boleh langsung, Miss akan menulis prosesnya supaya kalian tetap mengingatnya. 2 dikali 12 ditambah 1, 2 dikali 12 24 ditambah 1 25 per 12, penyebutnya tetap. Kemudian untuk yang kedua ditambah 1 3 per 4, kita ubah 1 dikali 4 4 ditambah 3 7 7 per 4 sama dengan, karena penyebutnya masih berbeda kita menggunakan KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Kita menggunakan cara kelipatan ya. Kita cari kelipatan dari 4 dan 12. Kelipatan dari 4, 8, 12. Karena temennya ada 12, cukup sampai di sini. Karena KPK di sini ketika menggunakan cara kelipatan kita ambil yang sama dan terkecil. Ya, jadi didapat bahwa penyebutnya itu adalah 12. Prosesnya sama seperti sebelumnya. Seperti pecahan biasa, yaitu penyebut yang sudah sama kita bagi dengan pecahan yang penyebutnya masih berbeda. 12 dibagi 12 sama dengan 1, 1 dikali 25 sama dengan 25, ditambah untuk pecahan kedua sama 12 dibagi 4, 3 dikali 7, 21. Tinggal dijumlahkan membilangnya karena penyebutnya sudah sama. 25 ditambah 21 sama dengan 46 per 12. 46 per 12 masih bisa kita sederhanakan dengan angka bilangan asli paling kecil. Cari yang keduanya sama-sama bisa dibagi, yaitu dibagi dengan angka 2. 46 dibagi 2, 23. 12 dibagi 2, 6. Nah, 23 per 6. Karena 23 masih lebih besar daripada penyebutnya, maka masih bisa kita sederhanakan. Tetapi kita tidak bisa membagi dengan dua bilangan yang sama. Kenapa? Karena yang satu ganjil, yang satu bilangan genap. Maka kita menggunakan pembagian ke bawah. Mohon diperhatikan. 23 dibagi 6, dapatnya 3. Karena kalau 4 lebih ya, 24, kita pakai yang terdekat yaitu 3. 3 dikali 6, 18. 18 dikurang ya, dari 23 dikurang 18 yaitu sama dengan 5. Nah, angka 3 ini sebagai hasil kita taruh sebagai bilangan bulatnya di tengah, 5-nya sebagai pembilang, 6-nya tetap sebagai penyebut. Penyebut tidak boleh berubah ya. Jadi hasilnya adalah 35 per 6. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan menggunakan cara lain dari menyamakan penyebut dengan KPK. Cara lainnya adalah soal nomor 2, bentuknya masih sama dengan nomor 1. Kalau cara pertama kita mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Untuk cara lainnya kita menguraikan pecahan campuran ini menjadi bentuk penjumlahan. Artinya 2, 1 per 12 ketika diubah ke bentuk penjumlahan menjadi 2 ditambah 1 per 12. Begitupun untuk 1, 3 per 4, yaitu ditambah 1 tambah 3 per 4. Kemudian kita kelompokkan bilangan bulat, kita jumlahkan dengan bilangan bulat, dan bilangan pecahan biasa kita jumlahkan dengan bilangan pecahan biasa. Menjadi 2 ditambah 1 ditambah, boleh dikasih kurung, 1 per 12 ditambah 3 per 4. Karena penyebutnya masih berbeda, maka kita menggunakan KPK. Tadi sudah kita cari di nomor 1 bahwa KPK dari 12 dan 4 adalah 12 dengan cara kelipatan. 2 ditambah 1 sama dengan 3, kita jumlahkan, ditambah 12 dan 4. Tadi kita udah dapat KPK-nya adalah 12. Ya, maka di sini
kita akan menyamakan penyebutnya dulu untuk menentukan pembilangnya. Caranya seperti tadi ya. Pecahan pertama kita bagi penyebutnya dengan pecahan yang penyebutnya belum dirubah. Berarti 12 dibagi 12, 1 dikali 1 yaitu 1. 12 dibagi 4, 3 dikali 3, 9. Kita udah dapet pembilangnya. 3-nya tetap turun, ditambah 1 ditambah 9, 10 per 12 sudah bisa kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama dengan 3 ditambah 10 per 12 bisa kita jadikan satu kembali, yaitu jadi 3, 10 per 12. Karena 10 dan 12 masih belum sederhana, maka kita sederhanakan sama-sama dibagi dengan angka 2 karena dua-duanya bilangan genap, yaitu hasilnya adalah 3, 5 per 6, sama seperti soal nomor 1 jawabannya. Jadi walaupun caranya berbeda, hasilnya tetap sama. Kalian boleh menggunakan cara yang kalian suka. Anak-anakku semua, tetap semangat ya belajarnya. Sekarang kita masuk ke cara perkalian silang. Contohnya nomor 1. Di sini bentuk penjumlahan pecahan campurannya adalah 1 per 2 ditambah 4 1 per 3 sama dengan kita menggunakan bentuk pecahan campuran diubah ke pecahan biasa, yaitu dengan cara bilangan bulat dikali penyebut ditambah pembilang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu 1 dikali 2, 2 ditambah 1, 3 per 2 karena penyebutnya 2, ditambah berlaku untuk pecahan campuran yang kedua 4 dikali 3, 12 ditambah 1, 13 per 3. Karena di sini kita menggunakan cara perkalian silang, maka langsung aja kita silangkan, yaitu pembilang dengan penyebut yang bawah kita silangkan. 3 dikali 3, 2-nya juga kita kalikan dengan penyebut, kita kalikan penyebut, pembilang kita kalikan penyebut secara bersilangan. Nah, 3 dikali 3 per 2 dikali 3 ditambah berlaku hal yang sama untuk pecahan selanjutnya, yaitu 13 dikali 2 kemudian 3 dikali 2. 13 dikali 2 per 3 dikali 2. 2 dikali 3 dan 3 dikali 2 itu sama hasilnya. Ini adalah sifat komutatif perkalian. Nah, 3 kali 3 9 per 2 kali 3 6. Jadi hasilnya adalah 9 per 6 ditambah 13 dikali 2 26, 3 dikali 2 6, 26 per 6 sama dengan kita tinggal menjumlahkan pembilangnya karena penyebutnya sudah sama. 9 ditambah 26 35 per 6. Nah, kita tidak bisa menyederhanakan 35 per 6 karena yang atas itu adalah bilangan ganjil, sedangkan yang bawah adalah bilangan genap. Maka langsung saja kita bagi dengan pembagian bersusun ke bawah. Langsung aja kita bagi 35 dibagi 6 dapatnya 5 ya, karena kalau 6 lebih 1 yaitu 36, sementara di sini adalah 35, maka kita menggunakan 5 dikali 6 30, kemudian kita kurangkan 5 dikurang 0 5. Ini kita gunakan sebagai hasil di tengah-tengah. Nah, ini sebagai pembilangnya sama dengan 5 per 6. 5 di sini adalah hasil ya. Oke, 5 di tengah itu adalah sebagai dari hasilnya, hasil yang ini. Kemudian yang dibuletin adalah dari sisa pembagiannya. Penyebutnya tetap sama 6, dia tidak boleh berubah. Oke, kemudian contoh kedua kita menggunakan cara penguraian. Soalnya masih sama ya, 1
1/2 ditambah 4/3 sama dengan, nah ini kita uraikan seperti cara sebelumnya, yaitu kita uraikan 1/2 itu menjadi 1 ditambah 1/2. 4/3 menjadi 4 ditambah 1/3. Karena kalian tadi sudah tahu prosesnya, maka boleh dikerjakan secara langsung. Kita jumlahkan dulu bilangan bulatnya. 1 ditambah 4 itu sama dengan 5. Nah, kemudian kita pisah pecahan biasanya, yaitu 1/2 ditambah 1/3. Nah, seperti ini. Sama dengan 5 ditambah, setelah itu kita kali silang. Caranya sama ya. 1 dikali 3, kemudian 2 dikali 3, 1 dikali 3, 2 dikali 3. Dan 1 dikali 2, 2 dikali 3. Nah, kemudian hasilnya sama dengan 5. 5-nya tetap ditulis ya sebagai bilangan bulat, ditambah 1 dikali 3, 3, 2 dikali 3, 6, berarti 3/6, ditambah 1 dikali 2, 2/3 dikali 2, 6. Nah, berarti 3/6 ditambah 2/6. Hasilnya sudah sama penyebutnya. Karena sudah sama penyebutnya, langsung aja kita jumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 2, 5. Nah, kita tulis lagi sama dengan 5-nya tetap sebagai bilangan bulat, ditambah hasil dari penyebutnya yang sudah disamakan, yaitu 5/6. Kalau sudah seperti ini berarti sudah berakhir, maka kita boleh menyatukannya. Jadi sama dengan berbentuk pecahan campuran 5/6. Terbukti untuk cara mengubah pecahan campuran ke biasa atau penguraian dengan cara perkalian silang, hasilnya adalah sama. Kalian boleh memilih cara yang paling kalian kuasai. Tidak harus semuanya, tapi pilih satu yang kalian kuasai dan konsisten dengan cara tersebut. Seperti itu. Tetap semangat ya dalam belajar di rumah. Cukup sampai di sini ya anak-anakku semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.